Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emilia Ratna Duhita. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen mutu terpadu melalui filosofi Kaizen dan implementasi alat pengendalian statistik, panduan akademik bagi praktisi teknik industri. Kita masuk di evolusi manajemen kualitas. Manajemen kualitas mengalami perkembangan dari inspeksi produk menjadi filosofi manajemen. Awalnya kualitas hanya dicek pada produk akhir, tapi sekarang menjadi sistem manajemen yang terintegrasi dalam organisasi. Organisasi sendiri itu dituntut menghasilkan produk berkualitas dan efisien. Perusahaan harus mampu memproduksi barang tanpa cacat serta harus melakukan perbaikan proses. Filosofi Kaizen sendiri, Kaizen berarti perbaikan terus-menerus. Istilah Kaizen berasal dari kata Kai atau perubahan dan Zen atau lebih baik, yang berarti perubahan menuju perbaikan. Kaizen menekankan perbaikan kecil secara bertahap. Perubahan tidak harus besar, tapi dilakukan secara konsisten setiap hari. Kaizen melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen hingga pekerja di lapangan berperan dalam meningkatkan kualitas. Masuk di segmen implementasi Kaizen. Di sini ada 3, yaitu Kaizen berorientasi manajemen, Kaizen berorientasi kelompok, dan yang terakhir Kaizen berorientasi individu. Yang manajemen itu berfokus pada strategi perusahaan seperti perencanaan, kualitas, dan pengelompokan sumber daya. Kalau yang kelompok itu dilakukan melalui kerja tim seperti gugus kendali mutu atau bisa disebut GKM untuk menyelesaikan masalah di area kerja. Dan yang terakhir individu. Setiap karyawan dapat memberikan ide atau saran untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Masuk di Total Quality Management atau TKM. TKM itu strategi manajemen yang berfokus pada kualitas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan proses. TKM sendiri itu melibatkan seluruh anggota organisasi. Setiap bagian dalam perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kualitas. Kaizen menjadi bagian penting dalam TKM ini. Karena Kaizen berfungsi sebagai metode untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem TKM. Masuk di prinsip utama TKM. Prinsip utama TKM sendiri itu ada 3, yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan seluruh karyawan, dan komunikasi dan pendidikan. Kualitas di fokus pada pelanggan itu adalah kualitas produk harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan yang kedua, keterlibatan seluruh karyawan. Semua karyawan berperan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga, pendekatan proses. Perbaikan kualitas dilakukan dengan memperbaiki proses kerja. Dan yang terakhir, komunikasi dan pendidikan, yaitu pelatihan dan komunikasi yang baik yang perlu dilakukan untuk mendukung budaya kualitas. Konsep 3M dalam Kaizen. Yang pertama itu mudah, murah, dan mori. Mudah itu berarti pemborosan, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah seperti waktu tunggu, gerakan tidak perlu, atau produk cacat. Dan yang kedua, murah atau ketidakseimbangan, terjadinya variasi atau ketidakteraturan dalam proses kerja. Dan yang terakhir yaitu mori, beban berlebih, beban kerja yang terlalu berat bagi manusia maupun mesin. Masuk di dalam konsep 5S atau 5R. Seiri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso atau resiko, seiketsu atau rawat, dan shitsuke atau rajin. Seiri itu yaitu memisahkan barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Dan seiton yaitu menata barang agar mudah ditemukan dan digunakan. Seiso membersihkan lingkungan kerja secara rutin. Seiketsu yaitu menjaga kondisi kerja tetap bersih dan teratur. Dan shitsuke membiasakan disiplin dan menerapkan aturan kerja. Masuk di siklus PDCA. PDCA di sini itu ada plan, do, check, and action. Yang plan ini yaitu perencanaan. Perencanaannya yaitu dimaksud mengidentifikasi masalah dan merencanakan solusi. Do, pelaksanaan, menerapkan rencana perbaikan yang telah dibuat. Check, pemeriksaan, mengevaluasi hasil pelaksanaan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu action, tindakan, menetapkan standar baru atau melakukan perbaikan lanjutan. Masuk ke metode 5W+1H. Metode ini dilakukan untuk menganalisis masalah secara lebih mendalam dengan mengajukan pertanyaan what, untuk apa masalah yang terjadi, who, siapa yang terlibat, why, mengapa masalah terjadi, where, di mana masalah terjadi,
when, kapan masalah terjadi, dan how, bagaimana masalah terjadi. Masuk ke check sheet dan diagram breakthrough. Check sheet sendiri yaitu adalah lembaran pengumpulan data yang digunakan untuk mencatat kejadian atau cacat produk secara sistematis. Check sheet itu memudahkan analisis data. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi masalah. Sedangkan diagram Pareto digunakan untuk menentukan prioritas masalah. Data yang ditampilkan dalam bentuk grafik batang dari frekuensi terbesar hingga terkecil. Diagram Pareto menggunakan prinsip 80/20. Sekitar 80% masalah biasanya disebabkan oleh 20% faktor utama. Masuk ke pengolahan data dengan Excel. Data dengan Excel itu langkah dasar pembuatan Pareto di Excel. Yang pertama, memasukkan data jenis cacat dan frekuensi. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil, menghitung total frekuensi, menghitung persentase, menghitung persentase kumulatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.